Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Farida dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi. Beberapa pengertian evaluasi memberikan makna suatu proses mengukur, menilai, dan memberi keputusan. Evaluasi yang dalam bahasa Inggris disebut evaluation, yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Itu menurut Crownland dalam 1985. Kemudian menurut Ten Brink dan Terry D. mengemukakan bahwasanya evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi dan menggunakannya sebagai bahan untuk pertimbangan dalam membuat keputusan. Selanjutnya, menurut Purwanto, evaluasi secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyiapkan informasi yang diperlukan dalam membuat alternatif keputusan. Dalam evaluasi, hasil belajar dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu kegiatan mengukur, yang kedua kegiatan menilai, yang ketiga itu kegiatan memutuskan. Baiklah, selanjutnya itu fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang pertama itu fungsi evaluasi. Menurut Scriven dalam Zainal, yaitu pada tahun 2009, mengemukakan fungsi evaluasi pada 2 hal pokok, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diserahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan pengumpulan mengenai kebaikan dari sistem secara keseluruhan. Menurut Zainal, ada beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama itu fungsi secara psikologis. Peserta didik perlu tahu sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai. Selanjutnya, fungsi secara sosiologis, yaitu berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat. Yang ketiga, fungsi secara didaktis atau metodis, yaitu untuk membantu guru dalam mengumpulkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecerdasannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang keempat itu untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Baiklah, selanjutnya itu peran evaluasi. Peran evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang nantinya akan sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga bisa dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Baiklah, selanjutnya itu ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Yang ketiga itu sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Yang keempat, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi berdasarkan waktu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada evaluasi harian, yang kedua evaluasi tengah semester, dan yang ketiga evaluasi akhir semester, dan yang keempat ada evaluasi akhir tahun. Sedangkan menurut Devi tahun 2016 evaluasi terbagi menjadi 3. Yang pertama
ada evaluasi sikap sosial dan spiritual. Yang kedua ada evaluasi pengetahuan atau teori. Yang ketiga itu ada evaluasi keterampilan atau praktek. Selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, daftar cek skala penilaian sikap. Yang kedua, catatan pendidik berisi informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.